شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua hingga pada pertemuan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama kembali dalam majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga amal kita, ketakutan kita, kecintaan dan harapan kita kepada Allah Taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pembahasan dengan judul faktor dan menu penghidup hati, di mana di awal pembahasan yang menjadi tema kita adalah tentang zikir kepada Allah Azza wa Jalla dan pentingnya untuk membaca Al-Quran. Ini adalah hal-hal yang dapat menambah keimanan kita dan menjadikan hati kita itu hidup sehat, gitu ya. Tidak seperti pembahasan sebelumnya, faktor menjadikan hati itu mati dan sakit. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah baca faedah berzikir, yaitu ada 28 faedah yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Maka di pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan masuk dalam bab terakhir tentang zikir, yaitu anwa'ul dzikr, macam-macam zikir. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam fadilah tilawatul Quran, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Memang temanya adalah zikir dan membaca Al-Quran. Baik, untuk materi kita pada siang hari ini, kita minta kesediaannya pada Ibu Rahmawati mungkin ya, untuk membacakan materi kita pada siang hari ini. Apakah bisa Ibu berkenan? Ibu Ati. Kalau belum terhubung, kita... Halo, iya, udah kedengaran, Ustaz? Oh, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam zikir. Pertama, zikir dengan asma-asma Allah, sifat-sifatnya dan pujian kepadanya. Misalnya, bacaan subhanallah, alhamdulillah, dan la ilaha illallah. Kedua, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketetapan asma dan sifat-sifatnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mendengar suara-suara hambanya dan melihat gerak-gerik mereka. Ketiga, ingat akan perintah dan larangan Allah. Misalnya ucapanmu, sesungguhnya Allah memerintahkan ini dan melarang ini. Keempat, ingat akan nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah. Zikir bisa dilakukan dengan hati atau lisan. Zikir yang paling utama ialah ketika ada kecocokan antara hati dan lisan. Hanya saja perlu diingat, zikir dengan hati saja lebih utama daripada zikir hanya dengan lisan saja. Nah, dari sekian banyaknya keutamaan zikir, ada 28 poin yang sudah kita bahas. Maka di sini kita akan disuguhkan tentang macam-macam zikir. Ya. Dan di sini menegaskan bahwa zikir itu tidak hanya harus dengan kita mengucapkan subhanallah,
dengan kita mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar, itu zikir. Tapi zikir itu ada anwa, dia ada macam-macam. Pertama adalah zikir dengan asma-asma Allah dan pujian kepadanya. Ya. Kita menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, juga pujian kepada Allah, seperti tadi yang dicontohkan dengan bacaan subhanallah, alhamdulillah, ya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kan pujian sifat. Ini kembali lagi kepada, ya, pengagungan akan nama-nama Allah, sifat Allah, dan pujian akan zatnya. Ini adalah macam zikir yang pertama. Macam zikir yang kedua adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketetapan asma dan sifatnya. Jadi ketika kita membahas tentang kabar-kabar yang Allah kabarkan melalui, ya, firman-Nya, dan juga melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketetapan asma dan sifatnya, itu juga termasuk zikir. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mendengar suara hamba-hambanya dan melihat gerak-gerik mereka. Ya. Jika kita mengatakan kepada teman kita, hendaknya kita bertakwa kepada, karena Allah sekarang melihat kita, ya. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah mengawasi kita. Itu zikir, ya. Karena tidak harus selalu dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Ketika kita membahas, kita mengkaji, kita ngobrol tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu juga termasuk dari zikir. Kemudian yang ketiga adalah ingat akan perintah dan larangan Allah, gitu ya. Jadi kajian ilmu, muhadarah, tausiyah, kultum, yang di situ membahas tentang perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zikir. Gitu ya. Menghadiri majelis ilmu itu adalah sama dengan menghadiri majelis zikir. Gitu ya. Karena dalam majelis ilmu itu diingatkan, dibahas, ya, diulang-ulang tentang perintah Allah kepada kita, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang Allah larang dari kita, sehingga kita harus jauhkan diri kita dari hal-hal itu, gitu ya. Kemudian, ya, misalnya ucapanmu, sesungguhnya Allah memerintahkan ini dan melarang ini. Kita ucapkan Allah melarang hal-hal berikut, 1, 2, 3, 4, 5 disebut. Allah memerintahkan hal-hal berikut, 1, 2, 3, 4 disebutkan. Ini adalah zikir juga. Ini macam zikir yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ingat akan nikmat-nikmat dan kebaikan Allah. Ya. Jadi seseorang itu ketika dia termenung, gitu ya, dia berkata kepada dirinya dan dia mengingat akan nikmat-nikmat Allah, itu pun berzikir. Atau ketika dia sedang berbicara dengan orang lain, dia sedang berkomunikasi dengan orang lain, dengan temannya, dengan sahabatnya, gitu ya, dia mengucapkan hal-hal dan dia menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, gitu ya. Ini juga termasuk berzikir. Dan ini adalah termasuk berzikir. Jadi zikir itu mencakup penyebutan nama-nama, sifat, dan pengagungan kepada Allah. Kemudian zikir itu juga mencakup, ya, pembahasan tentang ketetapan asma dan sifat Allah, gitu ya. Bahwasanya Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan akan perintah dan larangan Allah, ini juga zikir. Dan yang keempat adalah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan, ya, dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian beliau katakan bahwasanya zikir itu bisa dilakukan dengan hati. Berarti kalau hati ini tidak harus dilafazkan, ya. Apa yang terbesit dalam hati, ingat akan kenikmatan Allah berikan kepada kita, sehingga itu menjadi kita lebih bersyukur, ya. Kita ingat akan kebaikan yang Allah janjikan kepada kita, sehingga itu bisa menjadikan kita lebih bersabar dalam menghadapi ujiannya. Ini juga termasuk berzikir, ya. Atau dengan lisan, ya, kita ucapkan, kita talafuzkan, ya, kita lafazkan. Dan zikir yang paling utama adalah ketika ada kecocokan antara hati dan lisan. Ya. Hanya saja perlu diingat, zikir dengan hati saja lebih utama daripada zikir hanya dengan lisan saja. Ya, karena memang
Kalau mau dibandingkan antara hati dengan lisan, maka lebih utama adalah zikir dengan hati, gitu ya. Kenapa? Ya, karena akan ada orang yang lisannya berzikir tetapi hatinya lalai dari apa yang diucapkan oleh lisannya. Sehingga kalau mau dibandingkan, tapi kalau seandainya bisa untuk diselaraskan apa yang ada dalam hati dari zikir dan apa yang ada di lisannya dari zikir, maka ini lebih afdal, ya. Lisannya berzikir, hatinya pun berzikir. Tapi kalau seandainya hanya salah satu saja, maka katakan berzikir dengan hati itu, ya, itu lebih utama. Karena dia akan menghadirkan apa? Dia akan menghadirkan khusyuan, dia akan menghadirkan raghbah, rahbah, dia akan menghadirkan khauf, dia akan menghadirkan kecintaan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya hatinya dia bekerja untuk berzikir. Tapi kalau seandainya lisan saja tanpa hati, maka kondisinya akan tidak banyak mempengaruhi keimanan yang ada dalam hati. Nah, kita lanjutkan berikutnya adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan membaca Al-Quran. Zikir yang paling utama ialah membaca Al-Quran, sebab ia mengandung obat bagi hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatul lil mu'minin wala yaziduz zalimina illa khosara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Al-Isra 82. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mi rabbikum wa sifaa'ul lima fi suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yunus 57. Banyak ayat yang jelas dan hadis sahih yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Fatir 29-30. Utsman bin Affan meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah bersabda, orang yang gemar membaca Al-Quran dan sudah lihai dalam membacanya kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Adapun orang yang gemar membaca Al-Quran, namun dalam bacaannya masih terbata-bata dan susah, maka ia akan mendapat 2 pahala. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat kaum dan merendahkan kaum yang lain dengan kalamullah ini. Abu Umanah Al-Bakhir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat ia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Ash radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda,
Dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah dan naiklah ke surga, dan tartilkanlah bacaanmu, sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di surga ialah berdasarkan akhir ayat yang kamu baca. Beberapa atsar. Habab radhiyallahu anhu berkata, mendekatlah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Sesungguhnya kamu tidak bisa mendekatinya dengan sesuatu yang lebih dia cintai selain dengan kalamnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, seandainya hati kalian suci, tentu ia tidak akan kenyang dengan kalam Rabb kalian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa ingin mengetahui bahwa dirinya cinta kepada Allah, hendaklah ia menghadapkan dirinya pada Al-Quran. Apabila ia cinta Al-Quran, berarti ia cinta kepada Allah. Sebab Al-Quran ialah kalamullah. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tentang keutamaan membaca Al-Quran. Katakan bahwasanya zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kita merujuk pelajaran yang lalu kan dikatakan bahwasanya zikir itu lebih utama daripada doa. Ya. Jadi kalau mana yang lebih utama antara zikir dengan doa, maka di sini al-muallif lebih merujukkan zikir itu lebih utama daripada doa. Kenapa? Karena zikir itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan doa itu adalah permohonan hamba terhadap kebutuhannya. Ya. Nah, kalau dikatakan zikir itu lebih utama dari doa, sekarang dikatakan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah, dengan baca Al-Quran itu, ya semua poin-poin yang 4 tadi dari macam-macam zikir itu terkumpul di sana. Ya, dengan membaca Al-Quran kita akan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan ya sifat-sifat Allah, pujian-pujiannya, gitu ya. Kita membaca Al-Quran, kita akan ya membaca tentang berita dari Allah Subhanahu Wa Taala akan ketetapan asma dan sifatnya, bahwasanya Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Dengan membaca Al-Quran juga kita akan di situ membaca perintah dan larangan dari Allah. Dengan membaca Al-Quran ya, kita akan mengingat nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Ya, dan tentunya akan semakin dalam kalau seandainya dia membaca dan memahami maknanya. Ya, kalau sekedar baca saja tidak bisa mendapatkan itu ya, mungkin sebagiannya saja ya. Tapi kalau seandainya dia ingin mendapatkan paket lengkapnya, ya anwa'u dzikir yang 4 tadi, maka dia harus ya membaca Al-Quran dan paham maknanya apa. Baik, kita katakan tadi bahwasanya zikir itu lebih utama daripada doa. Nah, kemudian zikir yang paling utama, yang paling afdal itu adalah ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan membaca Al-Quran, anwa'u dzikir yang 4 tadi itu sudah tercakup di dalamnya. Baik, kemudian beliau katakan, sebab ia mengandung obat bagi hati. Quran itu mengandung obat bagi hati. Kalau seorang itu sakit, tidak hampir yang mati, maka di antara obat yang cepat untuk meluruskan atau menyehatkan kembali ini adalah dengan membaca Al-Quran. Dan ini sekali lagi kita ingatkan, tidak bisa seseorang itu membaca, hanya sekedar membaca tidak paham maknanya. Tapi yang membaca yang dimaksud di sini adalah membaca dengan memahami maknanya, mentadabburi setiap kata dan kalimatnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Penawar ini maksudnya syifa, ya, obat. Ya. Dalam Al-Quran itu ada obat. Sakit apapun obatnya ada dalam Al-Quran. Ya. Maka di antara pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu dengan ruqyah syar'iyah. Gitu. Ruqyah itu tidak harus kita diruqyah orang. Gitu ya. Ruqyah itu bisa kita lakukan sendiri. Kita membaca Al-Quran dengan niat meruqyah diri kita, mengobati diri kita, ini sudah menjadi ya di antara hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW menjadikan Al-Quran itu sebagai
apa namanya, sesuatu yang kita baca dan mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Qur'an itu juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Yang bisa merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu hanya orang beriman. Orang kafir tidak bisa merasakan itu, ya. Sehingga ketika seseorang itu ketika membaca Al-Quran dia bisa merasakan kedamaian, kenyamanan, ketenangan. Nah, itu berarti ciri dan tanda dia, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Dan itu tanda isyarat bahwa dia orang beriman, ya. Tapi kalau seandainya dia membaca Al-Quran, hatinya tetap gersang, dia membaca Al-Quran, hatinya tetap keras, tetap kasar, gitu ya. Maka ini pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, ya kalau ini maknanya dalam ya jemaah. Seorang ketika dia membaca Al-Quran, dengan membacanya kepada Al-Quran hanya merasakan hal yang tidak nyaman, gitu ya, dia merasakan kerugian, rugi waktu, rugi tenaga, rugi ini. Nah, itu berarti itu tanda, ya, isyarat bahwasanya itu termasuk orang yang zalim. Kenapa? Karena di sini Allah menerangkan ya bahwasanya Al-Quran itu bagi orang zalim hanya menambahkan kerugian, ya, rugi. Seperti kalau kita membaca Al-Quran satu halaman itu kayaknya rugi banget, gitu ya, rugi waktu, rugi tenaga, ya, rugi segala macam hal, ya. Tapi kalau kita bermaksiat, ya, itu tidak terasa waktu berjam-jam kita habiskan dalam kemaksiatan. Tapi kalau baca Al-Quran, ya, merenungi ayat-ayat Al-Quran, kita merasa itu suatu kerugian yang besar. Nah, itu berarti tanda kita termasuk orang yang zalim. Di sini Allah sandingkan orang yang zalim itu dengan orang-orang beriman. Beriman siapa mereka? Orang yang beriman, yang merasakan ketenangan, yang merasakan rahmat, yang merasakan syifa dari Al-Quran yang dia baca, dengan Al-Quran yang dia amalkan, dengan Al-Quran yang dia dakwahkan. Sehingga ketergantungan hati, ketenangan hati, keteraman hati dengan Al-Quran itu sangatlah, ya, kuat. Ketika seseorang itu menyandarkan hatinya pada Al-Quran, maka itu Anda dia adalah orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, ya. Kemudian berikutnya dalam surat Yunus ayat 57, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, pada ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat, pelajaran dari Allah. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan ya, obat bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Ya. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan juga telah datang kepada kalian petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini suatu hal yang mempertegas bahwasanya orang yang beriman, ya, itu akan menjadikan Al-Quran itu sebagai mau'izah, ya. Dia akan meletakkan Al-Quran itu sebagai nasihat bagi kehidupan yang menyimpang, gitu ya, bagi hidupnya yang menyimpang, ya, suatu hal yang berantakan, gitu ya. Dia akan gunakan Al-Quran itu sebagai mau'izah. Kemudian dia akan menggunakan Al-Quran itu juga sebagai syifa. Ketika sakit, dia ingatnya Al-Quran, gitu ya. Sebelum dia berikhtiar dokter, sebelum dia berikhtiar dengan minum obat ini, ya, temu dengan tabib ini, dengan dokter ini dan itu, ya. Sebelum dia ke sana, dia terlebih dahulu ingat kepada Allah. Dia terlebih dahulu ingat kepada Al-Quran. Al-Quran kalamullah, dan Allah janjikan dalam Al-Quran itu ada syifa, gitu ya. Jadi antara pengobatan, ya, ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu isinya membaca Al-Quran dan doa, gitu ya. Itu bisa selaras dengan, ya, seseorang yang kemudian mengambil asbab dengan pergi ke dokter, gitu ya. Dia pergi ke rumah sakit, gitu ya. Itu bisa diselaraskan, gitu ya. Jangan seseorang yang akhirnya salah dalam mendudukan perkara ini. Ketika dia ingat dia sakit, pertama kali yang diingat adalah dokter fulan.
dia ingat langsung obat pulang gitu ya, rumah sakit pulang. Ini salah. Yang pertama harus dia ingat adalah dengan berdoa, dengan ya membaca Al-Quran, ya. Sambil dia berjalan ke rumah sakit untuk mengambil asbab, ya. Sambil dia perjalanan untuk menemui dokter, gitu ya. Nah ini adalah hal yang banyak sekali dari teman-teman yang lalai, ya. Sehingga sehingga Allah mempertegas bahwasanya Al-Quran itu terdapat syifa, pengobatan itu ada dalam wahuda, dan begitu juga Al-Quran terdapat petunjuk di dalamnya. Bagi yang tersesat, maka petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran ini sudah lengkap, ya. Apa saja yang Allah inginkan dari kita itu sudah lengkap di dalam Al-Quran. Ya, kita ini jangan mengambil hal-hal yang lain yang memang tidak Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kita mewajibkan sesuatu kepada diri kita yang sesuatu itu tidak Allah wajibkan kepada kita dalam Al-Quran. Ya. Nanti untuk rinciannya, kita lihat bagaimana Nabi SAW mengamalkan Al-Quran. Jika kita tidak menjadi orang yang Qur'aniyun. Siapa mereka yang Qur'aniyun? Adalah orang-orang yang hanya berdalil dengan Al-Quran dan menolak hadis. Ini juga hal yang salah, gitu ya. Bahkan bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Tidak boleh seseorang itu hanya bersandar kepada Al-Quran. Ya harus lihat Nabi SAW. Bagaimana pengamalannya terhadap ayat-ayat itu. Bagaimana tafsir dari Nabi SAW. Bagaimana ya pemahaman Nabi. Nanti setelah dia lihat bagaimana pemahaman Nabi, dia lihat bagaimana pemahaman para sahabat gitu ya dalam hadapi atau dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, kalau Al-Quran mengatakan seperti ini, hadis Nabi mengatakan demikian. Nah, lihat bagaimana para sahabat mengamalkan agama ini. Karena mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk membersamai Nabi SAW, dan mereka ya adalah orang-orang yang mayoritas mereka dijamin masuk surga. Sehingga inilah yang harus kita pikirkan dalam beragama. Agama itu harus lihat proses standar agama itu ada pada qala Allah, qala Rasul, dan fi'lus sahabah. Ya, kita lihat firman Allah, sabda Nabi, dan pemahaman sahabat. Bagaimana perbuatan sahabat terkait hal tersebut. Hingga kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu tidak berjalan sesuai dengan zaman, ya, ini adalah ucapan yang sangat berbahaya sekali. Kalau dia mengatakan zaman Nabi, ya zaman Nabi, zaman kita sudah berbeda, ya. Peradaban itu sudah berganti. Apa yang berlaku di zaman Nabi belum tentu bisa berlaku di zaman ini. Nah, ini ucapan yang sangat berbahaya bagi akidah seseorang. Berarti dia meyakini bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai akhir para rasul dan para nabi itu adalah syariat yang ya ada kadaluarsanya, ya. Syariat yang usang pada akhir zaman. Nah, ini tidak benar, ya. Syariatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu akan berlaku sampai hari kiamat, gitu ya. Saking mulianya syariat ini, Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dan beliau akan mengusung syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu saking agungnya syariat ini. Jadi kalau ada yang mengatakan ya Islam itu hanya berlaku di zaman Nabi, atau sunnah tertentu hanya berlaku di zaman Nabi, atau syariat atau hukum tertentu hanya berlaku di waktu itu, tidak berlaku di waktu ini, maka ini adalah kesalahan yang sangat besar dan bisa berdampak pada catatan iman orang yang mengatakan itu. Jadi Islam ini sangat indah, ya, syariat ini sangat indah, ya. Siapapun bisa mengamalkan Islam dimanapun dan kapanpun, ya. Syariat Islam itu akhir zaman, ya, mau di tempat yang padang pasir, gitu ya, mau tempat yang tropis, mau tempat yang bersalju, ya, mau tempat dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, Islam bisa diamalkan, Islam bisa ditegakkan di situ, Islam bisa diajarkan, ya, Islam bisa disebarluaskan, ya, dan berlaku. Tidak ada amalan yang di sini bisa, di situ nggak bisa. Tidak ada. Semua ajaran Islam itu bisa digunakan di semua tempat dan kapanpun. Ya. Baik. Kemudian apa yang terdapat dalam Al-Quran juga adalah rahmat. Rahmat, ya. Tenangan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat di orang yang
banyak berzikir, orang yang banyak hadir di majelis ilmu, orang yang sering membahas tentang isim, fiil, sifat Allah Subhanahu wa taala, orang yang sering mengucapkan pujian kepada Allah, orang yang sering ingat kepada nikmat dan kebaikan Allah, kita dapati mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, ya. Orang yang paling mudah untuk kembali kepada al-haq, orang yang paling mudah untuk ya diajak kepada kebaikan, ya, hatinya itu begitu lapang dan luas menerima kebenaran dari Allah dan Rasul. Jadi ini pentingnya seseorang itu untuk terus mendalami Al-Quran, karena dalam Al-Quran terdapat. Bagi siapa itu semua, sekali lagi Allah tekankan lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Ini pentingnya juga kita untuk mempelajari keimanan, ya, mempelajari tentang akidah, mempelajari tauhid, gitu ya, dengan kita mengkaji tentang tauhid secara terus-menerus, iman secara terus-menerus, gitu ya, kita bisa merasakan, ya, apa saja yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Banyak ayat yang jelas dan hadis yang sahih yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan para pelakunya, maksudnya para pembaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, ya, dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Siapa sih mereka tuh? Ya, mereka adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Gitu ya. Kemudian mereka adalah orang yang sholat. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang berinfak. Ini tiga amalan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-29 sampai 30. Ya. Baca Al-Quran. Baca ini maksudnya baca ya dengan pemahaman maknanya atau dengan memahami maknanya, dengan tafsirnya, tadabburnya, semua masuk. Penting dia membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia mendirikan sholat, gitu ya, sholatnya ketinggalan, dijaga, sholat fardunya, sholatnya dijaga, dan dia menafkahkan harta. Ya. Dia menafkahkan hartanya, diam-diam atau terang-terangan. Ya. Diam-diam orang tidak tahu. Terang-terangan Allah, ya, dia memberitahukan itu kepada orang lain, mimba bitasyi, untuk memotivasi, bukan untuk riak, ya, bukan untuk pamer amal, tidak, tapi untuk memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu ketika melakukan tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran, dan dia sholat, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Tidak akan merugi, ya. Di sini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang sholat itu tidak akan merugi. Ya. Orang yang baca Quran tidak akan merugi. Baca Al-Quran ini berarti masuk ke dalamnya orang yang taklim. Ya. Jadi taklim, dia belajar, menuntut ilmu, tidak akan merugi. Gitu ya. Kemudian orang yang berinfak itu tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Orang yang melakukan tiga ini perniagaan yang tidak merugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi seseorang itu ketika ingin pahalanya disempurnakan oleh Allah, dia ingin untuk bertambah karunia Allah pada diri dan kehidupannya, maka dia harus perhatikan tiga ini: baca Quran, sholat, infak. Ini sudah janji Allah. Kalau orang ingin pahalanya disempurnakan dan dia ingin kenikmatan Allah pada dirinya itu bertambah, ya, maka dia harus perhatikan tilawah Qur'annya, kemudian sholatnya, dan diperhatikan infak. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha mensyukur. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup dengan Allah maha pengampun. Dan ini adalah isyarat bahwasanya seseorang ketika dia ingin bertaubat, ya, maka jalan pintas untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala juga dengan tiga amal.
ada orang yang melakukan dosa, ya, dia balas dosa itu dengan amal soleh diantaranya apa? Ini tiga. Ya, dia berinfak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Atau dia tidak punya harta, dia bisa sholat, ya, sholat, ya, atau dia membaca Al-Quran. Ini adalah amalan-amalan yang mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang, ya. Apalagi kalau kita bahas bahwasanya infakkan harta itu tidak harus dengan jumlah nominal yang tertentu, ya. Seorang bisa berinfak walaupun dengan 1 biji kurma, sesuatu yang mungkin dilihat remeh oleh orang-orang, ya. Tapi itulah kemuliaan Islam, itulah besarnya fasilitas Islam dalam memberikan ganjaran kepada orang-orang muslimin, ya. Dan situ Allah Subhanahu Wa Taala menutup juga bahwasanya Allah itu syakur, zat yang maha mensyukur, ya. Kalau kita diberikan orang hadiah, kita akan ingin berikan orang itu hadiah balas. Kita suka membalas, gitu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengan maha mensyukuri. Maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita, ya, datangkan suatu amal untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan balas amalan itu berlipat kali ganda dari amalan yang kita datang, ya. Jadi sangat mensyukuri dari apa yang kita lakukan, ya. Allah akan lipat gandakan, Allah akan balas dengan balasan yang terbaik berkali lipat gandanya dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, juga, ya, inilah pentingnya kita mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu. Jadi kalau kita lihat Allah itu sangat baik sekali, ya. Allah itu pertama tidak butuh amalan kita, ya. Allah tegaskan yang butuh itu adalah kita, bukan Allah. Tapi seandainya kita lakukan kebaikan itu, kita lakukan ibadah itu, amalan, kebaikannya akan kembali kepada kita, plus kita dapat lipat ganda dari pahala dan ganjaran, ya. Itu baru di dunia, gitu, ya. Belum lagi di akhirat kita akan mendapatkan berbagai hal yang menakjubkan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh hati, ya. Jadi itulah yang disebut dengan tijaratan lan tabur, ya, perniagaan yang tidak akan merugi. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Dan ini, ya, tidak terbatas oleh profesi, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan fisik. Siapapun bisa menjadi orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi selain dia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, dia juga tetap belajar, gitu, ya. Dan sebaliknya, selain dia adalah orang yang belajar, dia juga mengajar. Jadi jangan sampai, sekali lagi kita ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, apa yang sudah kita ketahui dari kebenaran, itu kita pelit untuk menyampaikan. Jangan sampaikan apa yang kita tahu dari kebenaran, apa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dari Quran, itu kita harus sampaikan. Karena itu akan masuk ke dalam keumuman hadis. Fadilah, keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang gemar membaca Al-Quran, dia sudah lihai dalam membacanya, kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Adapun orang yang gemar membaca Al-Quran, namun dalam bacaannya masih terbata-bata, dan dia mendapatkan kesusahan dalam membaca Al-Quran, tapi tetap dia membacanya, dia akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Pahala membaca Al-Quran yang pertama,
Hal yang kedua adalah tetap berusaha membaca Al-Quran walaupun kesusahan. Jadi ada hal yang harus kita ingatkan bahwasanya ketika kita masih terbata-bata dalam bacaan, itu ada keutamaannya di sisi Allah SWT. Ya, utamaannya apa kita mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu, ingat lagi tadi syakur, Allah Subhanahu Wa Taala sangat mensyukuri gitu ya. Semakin besar kesulitan, ya semakin besar kesusahan, semakin besar juga upaya, pengorbanan, usaha, perjuangan yang kita lakukan untuk membaca Al-Quran, maka akan semakin besar ya apa yang kita dapatkan dari pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik, itu ya disampaikan wahwa alaihi syakun lahu ajran. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat kaum dan merendahkan kaum yang lain dengan kalamullah ini, dengan Al-Qur'an. Jadi di sini ya kita ini ada pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan seseorang itu mendapatkan kemuliaan, kehinaan, itu tergantung dari ya muamalahnya dengan Al-Quran. Ketika dia mengajarkan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia mendakwahkan Al-Quran, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Tapi kalau seandainya seorang itu jauh dari ya Al-Quran, baik secara membaca, mentadaburi, mengamalkan, mendakwahkan, ya, maka semakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinakan diri. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Sebab kelak pada hari kiamat nanti Al-Qur'an datang memberikan syafaat kepada pembaca. Hari di mana kita membutuhkan pertolongan. Hari di mana setiap orang akan disibukkan dengan urusan masing-masing. Orang yang kita sayangi pun tidak akan peduli dengan kita di hari. Ya yaumal mahsyar, hari dikumpulkannya semua manusia di padang mahsyar. Yang tidak ada yang sibuk dengan urusan orang lain. Semua dibuat galau dengan bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan. Dan di hari itu kita sangat butuh pertolongan. Di hari itu pesan. Dan di antara orang yang mendapatkan pertolongan di hari itu adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasan." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu adalah satu huruf. Tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu adalah satu huruf, lam itu adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf. Bukan satu huruf. Ini keutamaan orang membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 3 kebaikan. Karena Allah Azza wa Jalla lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Karena satu hurufnya dibalas dengan 10. Jadi hanya sekedar membaca alif lam mim saja dia mendapatkan 30 pahala, ya. Apalagi kalau dia membaca surah Al-Ikhlas, apalagi kalau dia membaca Al-Ikhlas dengan Al-Falaq, dia membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, baca Al-Fatihah, baca surat yang lain, 1 halaman, 2 halaman, tentu ini ya lipat ganda yang sangat banyak. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, di situ disebutkan Abdullah ibnu Amr bin Al-As, bukan Umar. Di situ tertulis Umar, ini salah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an, katakan kepada sahib Quran, ya orang yang rajin baca Quran, iqra warqa warattil.
bacalah Al-Quran dan naiklah ke surga, ya, dan tartilkanlah bacaanmu kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu mentartilkan Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga, inda akhir ayatin taqra'uha, itu berdasarkan akhir ayat yang kamu baca. Jadi semakin tinggi, ya, semakin banyak ayat yang dibaca oleh seseorang di dunia, maka akan semakin tinggi, ya, derajat seseorang. Ini adalah, ya, kesempatan ke derajat kita nanti. Ya, itu salah satu penentunya adalah seberapa banyak ayat yang kita baca di dunia. Baik, kemudian al-athar, beberapa athar. Khabbab Ibnu Arab radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, taqarrab ilallahi mastata'ta, mendekatkanlah, ya, atau mendekatlah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, ya. Fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalami, sesungguhnya kamu tidaklah bisa mendekatkan dirimu kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai selain dengan kalamnya. Maknanya apa? Di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala butuhkan kesempatan itu kita, cara yang paling cepat dan paling singkat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Adalah perkamaan yang ampuh. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian suci, tentu ia tidak akan kenyang dengan kalam Rabb. Jadi saling berkaitannya. Kita belajar seperti apa dengan tauhid. Sekali lagi, tauhid, iman, akidah itu letaknya dalam hati, ya. Dan kemudian, ya, hati itu adalah wadah. Nah, di sini Utsman berkata, kalau seandainya hati kalian suci, bersih, gitu ya. Kalau hati kalian bersih, ya tidak akan pernah merasa puas dengan kita. Jadi pentingnya kita mempelajari tauhid dan mempelajari tentang wadah dari tauhid, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aman kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullah falya'rid nafsahu 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya cinta kepada Allah, maka hendaklah ia menghadapkan dirinya kepada Al-Qur'an. Fa'in ahabbal Qur'ana fahuwa yuhibbullah. Apabila ia cinta kepada Al-Quran, berarti ia cinta kepada Allah. Fa'innamal Qur'an kalamullah. Sebab Al-Quran itu adalah. Jadi standarnya jelas. Kalau orang ngaku dia cinta kepada Allah, lihat bagaimana dia dengan Al-Quran. Kalau dia dekat dengan Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau dia jauh dari Al-Quran, dia tidak cinta kepada Al-Quran, berarti itu maknanya dia jauh dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Sekali lagi dikatakan Al-Quran kalamullah, itu adalah kalamullah. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang istighfar, ini bab baru. Ya, walaupun kita tidak bisa menyelesaikan semua bab ini, tapi setidaknya kita baca mukaddimah. Nah, silakan dulu dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Istighfar ialah memohon ampunan. Sedangkan ampunan ialah penjagaan dan penutup kejelekan dosa. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menutup dosa hamba sehingga dia tidak mengeksposnya di dunia dan menutupinya di akhirat, serta tidak mengeksposnya di halaman rumahnya. Bahkan dia menghapus siksa dosanya berkat anugerah dan rahmatnya. Istighfar kerap kali disebut dalam Al-Quran. Ia ada kalanya diperintahkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Muzammil 20. Ada kalanya pelakunya dipuji sebagaimana firman-Nya, Al-Mustaghfirina bil ashar, dan yang memohon ampun pada waktu sahur.
Al-Imran 17. Selain itu, ada kalanya pula Allah menyebutkan bahwa Dia mengampuni siapa saja yang memohon ampun kepadanya, sebagaimana firman-Nya, "Wa may yakmal su'an o yaslim nafsahu summa yastaghfirullah ya yajidallaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 110. Seringkali istighfar disandingkan dengan kata taubat. Dalam kondisi demikian, kapasitas istighfar ialah ungkapan untuk memohon ampunan dengan lisan. Sedangkan taubat kapasitasnya sebagai ungkapan pelepasan dosa dengan hati dan anggota tubuh. Adapun istighfar hukumnya seperti doa. Apabila Allah menghendaki, Dia akan mengabulkan dan mengampuni pelakunya. Sebaik-baik istighfar ialah jika ia keluar dari hati yang retak karena dosa atau dilakukan bertepatan dengan waktu yang dikabulkannya doa. Misalnya waktu sahur, menjelang subuh, dan setiap kali selesai sholat. Sebaik-baik istighfar ialah yang dimulai dengan pujian kepada Rabb, pengakuan dosa. Setelah itu baru memohon ampunan kepada Rabb. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sidat bin Aus, Nabi SAW bersabda, "Sahidul istighfar ialah bacaanmu. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastatoktu. A'udzubika min syarri ma sonaktu, abu ulaka bizamdi, fakfirli, fa innahu la yakfiru zunuba ila anta." Ya Allah, Engkau ialah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku ialah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Sabda Nabi SAW, aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Artinya, aku mengaku kepadamu, sabda beliau. Aku mengakui dosaku. Artinya, aku mengakui dosa-dosaku. Di dalam hadis Abdullah bin Amr disebutkan bahwa Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa untuk kubaca dalam sholatku." Beliau bersabda, "Bacalah, ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Di antara sebaik-baik istighfar ialah ucapan seorang hamba, "Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang Maha Hidup lagi mengurus makhluk. Aku bertaubat kepadanya." Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa orang yang membaca, ia akan diampuni meskipun ia melarikan diri dari medan perang, jihad. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan, sungguh dalam satu majelis kami pernah menghitung Rasulullah SAW membaca 100 kali doa. Rabbik firli watub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Wahai Robku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau ialah zat yang maha menerima taubat lagi maha pengampun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Dan demi Allah, sesungguhnya dalam sehari aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hatiku bertutup
dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Berkenan dengan penyebab utama Allah SAW mengampuni dosa-dosa, hal tersebut telah disebutkan dalam hadis Anas. Beliau SAW bersabda, Allah SAW berfirman, Yabna Adama innaka ma da'autani wa warajautani gafartu laka ala makana minka wala unali. Yabna Adama lau balagot zunubuka anna nasamai thummastak partani gafartu laka wala unna bali. Yabna Adama lau atyatani bil urdi khotaya sumala qaitani la tusrik bisai'an la unab la unaituka bikurabiha makfirah. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu yang telah lalu dan aku tidak pedulikan lagi, wahai anak Adam. Jika dosamu membumbung tinggi setinggi langit, lalu engkau minta ampunanku, pasti aku ampuni. Wahai anak Adam, andai engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini meliputi 3. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Berkaitan dengan istighfar. Istighfar ini masuk ke dalam hal yang dapat menjadikan itu sembuhan bagi hati sakit, penghidupan bagi hati yang ya, masuk dalam faktor ini, faktor dan menukun hidup hati. Kalau tadi zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, maka berikutnya adalah istighfar. Kalau ingin hati kita tetap sehat, hidup, ya, menjadi orang-orang munafikin, atau bahkan menjadi orang yang matinya mati seperti orang-orang kafir, maka di antara hal yang wajib untuk kita lakukan adalah memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah memohon ampunan. Sedangkan ampunan adalah penjagaan dan penutup kejelekan dosa. Artinya Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba sehingga Allah tidak mengeksposnya di dunia. Tidak dibuka aib itu. Dan Allah akan menutupinya di akhirat, ya. Serta tidak mengeksposnya di halaman rumahnya. Bahkan dia menghapus siksa dosanya berkat anugerah dan rahmat. Jadi memang benar-benar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia diazab, disiksa, dapat hukuman, itu digugurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia diampuni. Istighfar ini kerap kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ia ada kalanya diperintahkan bagaimana firman Allah, wastaghfiru, perintah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Ada kalanya ya, pelaku dari istighfar itu dipuji. Jadi ini diantara ayat-ayat Al-Quran tentang istighfar. Ada terkadang perintah, ada terkadang pujian kepada orang yang beristighfar. Sebagaimana firman Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur. Di antara waktu yang mustajab dalam doa meminta ampun adalah waktu sahur. Selain itu ada kalanya pula Allah menyebutkan bahwa Allah mengampuni siapa saja yang memohon ampunan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, penganiayaan dan kezaliman kepada diri sendiri ini diantaranya dengan dosa.
Ya, walaupun dia tidak menzalimi orang lain, dengan perbuatan dosa itu dia menzalimi dirinya sendiri. Kemudian ia memohon ampunan kepada Allah dari dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Niscaya ia akan menempati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seringkali kata istighfar itu disandingkan dengan kata taubat. Dalam kondisi demikian, ya, kapasitas istighfar adalah ungkapan untuk memohon ampunan dengan lisan. Sedangkan taubat kapasitasnya sebagai ungkapan pelepasan dosa dengan hati dan anggota tubuh. Adapun istighfar hukumnya seperti doa. Apabila Allah menghendaki, maka Allah akan mengabulkan dan mengampuni pelakunya. Sebaliknya, jika tidak, maka tidak Allah ampuni. Gitu ya. Sebaik-baik istighfar adalah jika ia keluar dari hati yang retak karena dosa atau dilakukan bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Misalnya waktu sahur, menjelang subuh. Ini di antara waktu yang mustajab untuk meminta ampun. Dan setiap kali selesai sholat, ya, sebaik-baik istighfar adalah yang dimulai dengan pujian kepada Allah. Ini sebaik-baik istighfar. Memuji Allah, pengakuan dosa. Setelah itu baru memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Shaddad ibni Aus, dan Shaddad tetapi Shaddad ibni Aus. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar antaqul. Sayyid istighfar itu adalah engkau mengatakan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, ya, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Ya, ini kan pujian. Memuji Allah dulu, baru kemudian nanti mengakui dosa. Baru setelah itu minta ampun. Tiba-tiba langsung ya meminta ampun. Tapi yang istighfar yang terbaik adalah memuji Allah dulu, mengakui dosa, baru meminta ampun. Pujian Allah itu menyangkut ini semua ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, ya Allah engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya Allah. Aku ini adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dambi. Ya Allah, ya, aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Ini pengakuan. Baru berikutnya minta ampun. Faghfirli, maka oleh karena itu ampunilah diriku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kembali memuji Allah dengan mengatakan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mengakui nikmatmu kepadaku, artinya aku mengakui, ya, aku mengaku kepadamu. Sabda Nabi, aku mengakui dosaku, artinya aku mengakui dosa-dosa. Di dalam hadis Abdullah bin Amr disebutkan bahwasanya Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa untuk aku baca dalam sholatku. Nabi bersabda, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kapan ini dibaca? Ini bisa dibaca ketika sujud ya jemaah, atau sebelum salam. Ketika tahiyat akhir sebelum salam, sudah selesai baca semua zikir di tahiyat akhir, semua salawat, semua salam. Sebelum salam, maka baca ini bisa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah sesungguhnya aku banyak melakukan kezaliman kepada diriku. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku, warhamni, dan berilah aku rahmat. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi. Di antara sebaik-baik istighfar adalah ucapan seorang hamba, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang Maha hidup lagi Maha mengurus makhluknya.
aku bertaubat kepadanya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang membaca ia akan diampuni meskipun ia melarikan diri dari perang medan jihad, dan ini adalah kabirah minal kabair, di antara dosa-dosa besar, ya. Jadi kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah dan beristighfar dengan ucapan itu, Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, taubat dengan taubatan nasuha, saya dia akan diampuni dosanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, subuh dalam satu majelis kami pernah menghitung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 100 kali doa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha pengampun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya dalam sehari, kata Nabi, aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu la yughanu ala qalbi, wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya hatiku bertutup, dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Berkenaan dengan penyebab utama Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa, tersebut telah disebutkan dalam hadis Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam. Ini apa yang Allah katakan kepada kita semua jemaah. Wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa faqtunaka ala ma kana minka wala ubali. Selama engkau berdoa, selama engkau berharap padaku. Ini pentingnya untuk selalu berdoa kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah, ya. Selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu. Dan ya, segala dosamu yang telah lalu, dan aku tidak pedulikan lagi dosa-dosa itu. Tidak diperdulikan oleh Allah dosa-dosa yang kita lakukan selama kita berharap dan berdoa kepada Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka anana sama, tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, jika dosamu membumbung setinggi langit lalu engkau minta ampunan kepadaku, pasti aku akan ampuni. Jadi tidak ada istilahnya sudah kebanyakan dosa tidak mau bertobat, tidak ada. Ya, setinggi apapun, seberat apapun dosa yang dilakukan, maka pintu tobat Allah selalu padanya. Ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, ya, apabila kau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu. Jadi kalau kita ya, nanti di akhirat bahwa dosa yang sangat banyak, ya, kalau kemudian kita tidak melakukan kesyirikan, ya, kita menggantungkan harapan dan ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan datang kepada kita dengan ampunan sebesar dosa kesalahan yang kita lakukan. Jadi intinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kepada Ibu yang sudah berkenan membacakan materi kita pada siang hari ini, insya Allah di pertemuan yang akan kita berikan pembahasan tentang istighfar, masih di istighfar, tentang bahwasanya hadis ini, yaitu hadis Anas, dan tentang hadis Qudsi tadi, yang paling putih 3 faktor utama diampuninya dosa. Ini menjadi pembahasan kita di pertemuan yang datang. Semoga Allah memberikan keberkahan ya kepada kita untuk tetap berada dalam ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita, takaruf kita, dan ini merupakan zikir yang kita ya lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan oleh para jamaah, jadi saya sampaikan. Insyaallah nanti kita akan Suaranya kok hilang, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Ibu.
Silakan. Uni Ade, ada yang mau ditanyakan Kak? Bu Farida mau ditanyakan Kak? Tiba-tiba mati ya. Jelas Uni Ade, bagus saja. Ada yang mau ditanyakan Kak? Kedengeran? Ustadz kalau begitu saya yang bertanya ya Ustadz Afwan. Nah, silakan Ibu. Ustadz, di surat Fatir tadi ayat 2930 menyampaikannya bahwa banyak orang yang dari jelas ini bahwa dengan Allah berfirman sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan. Urutannya membaca Quran ya Ustadz, kemudian mendirikan sholat ya Ustadz, baru ini saya memahaminya tadi kita membacakan bahwa keutamaan membaca Quran Ustadz, yang dialami gini, pada saat kita sedang membaca Quran itu kan sedang kita kalau saya membahasakan gini Ustadz, membaca Quran itu sedang menyampaikan pesan Allah, artinya kita harus memahami apa nih yang Allah mau terhadap diri kita gitu kan Ustadz. Al-Quran itu kan berisi larangan dan perintah. Kalau mendirikan sholat itu adalah bagian kita memohon kepada Allah. Sholat itu kan doa kita memohon samanya Allah, bagian gitu kan Ustadz. Kalau secara definisinya bahasa itu kan doa, sedangkan secara syariat kan bahasanya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam gitu ya Ustadz. Nah, pada saat kita sholat malam itu saya memahaminya, luruskan saya Ustadz. Kita membagi waktunya membaca Quran tentu dengan memahami maknanya, tidak membaca secara lafaznya saja gitu loh Ustadz, memahami dengan membaca tafsir, berusaha memahaminya. Kalau pada saat tertentu kadang-kadang tuh suka keasikan gitu loh Ustadz, mendapatkan sesuatu sehingga sholatnya hanya beberapa rakaat saja Ustadz. Artinya lebih mengutamakan ini sholatnya disampaikan, artinya beberapa rakaat, tidak sebagaimana Rasulullah melakukan sholat 11 rakaat. Itu bagaimana Ustadz? Nah, tentu dalam hal ini ada keutamaan masing-masing ya. Membaca Al-Quran ada keutamaan, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah juga ada keutamaan. Tapi tentunya kita beramal itu sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau memang kita mampunya untuk sholat beberapa rakaat dengan bilangan ganjil dengan witirnya, ya itu tidak apa-apa ya, asalkan kita istiqomah, itu lebih baik daripada kita sholat 11 rakaat kemudian berikutnya dapat sholat lagi ya. Kemudian kita bisa untuk mentadabburi Al-Quran ya, sebenarnya itu bukan sesuatu yang kontradiksi bagi orang yang memahami Quran itu dengan sekedar membacanya, dalam arti kata dia sudah paham bahasa Arab ya. Ya dia bisa mentadabburi Al-Quran, selagi dia baca Al-Quran itu ketika dia sholat malam itu bisa dia gabung ya. Tapi kalau memang tidak bisa digabung dengan membaca terjemahannya, kemudian artinya, kemudian tafsirnya pelan-pelan seperti itu tidak mengapa ya. Jadi bentuk yang tadi disebutkan itu insya Allah tidak mengapa, asalkan konsisten, itu insya Allah lebih baik dibandingkan yang tadi dia sholat banyak tapi kemudian tidak pernah. Allah Ta'ala. Kemudian Ustadz membahasakan tadi di istighfar surat suaranya kok hilang Ustadz. Jelas kau nih, kedengeran kau nih Adek, suaranya Adek kedengeran. Dengeran, suara Meti kedengeran nggak Un? Nih Adek, suara Meti kedengeran nggak? Sepertinya ada ini ya. Iya. Jaringannya. Ustadz, saya menanyakan, kalau di surat Ali Imran tadi yang disampaikan ayat 17 itu kan beristighfar di waktu subuh. Nah, terkait kita membahasakan azan itu kan adanya di fajarnya, yang realitanya kan di fajarnya kazib nih Ustadz, kita sholatnya di fajarnya sodik nih Ustadz. Nah, waktunya sahur itu berarti kan berbeda bahasanya.
ini menyelaraskannya bagaimana Ustaz? Kita istighfar ini kan di ujung-ujungnya waktu sahar nih. Nah, satu itu. Kedua, kalau di surat Ali Imran itu ayat 16 itu kan disampaikan lafaz istighfarnya. Robbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Itu disampaikan orang yang beristighfar demikian. Tapi kalau di suratnya Az-Zariyat kan orang yang disuruh beristighfar, kalau kita baca sekarang ini kan istighfar mana aja begitu ya Ustaz memahaminya. Istighfar di mana Iya. aja. Tidak harus khusus sebagaimana sudah disampaikan di surat Ali Imran ayat 16. Gitu ya Ustaz. Iya, Kita boleh tentunya kalau mana aja. dia benar, kalau dia mau pakai yang di dalam surat Ali Imran itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau dia tidak pakai itu dengan bahasa dia beristighfar juga tidak mengapa. Nah, terus untuk yang waktu tadi gimana Bu Met? Waktu sahur? Artinya gini, kan waktu yang kita pahamin perbedaan waktu sholat nih Ustadz. Kan kita kan membahasakannya sholat itu azan itu kan lebih cepat sebagaimana kita sholat itu waktu fajar sodik. Artinya ada perbedaan yang kita, kalau saya sholat 15 menit setelah 15 sampai 20 menit setelah azan yang bagaimana banyaknya gitu loh Ustadz. Artinya di sini istighfar itu kadang-kadang saya sholat witir itu masih terakhir sholat witir itu dalam keadaan orang sudah azan terakhirnya gitu loh Ustaz. Karena memahamin yang ada yang sekarang ini membahasakannya bahwa azan itu masih di fajar kazib bukan sodik gitu loh Ustaz. Jadi ditambah 15 sampai 20 menit. Nah, itu istighfarnya bagaimana Ustaz? Gitu loh. Itu yang mau saya tanya. Walaupun dalam azan ini kan itilaf ya Ustaz. Artinya Nah, demikian. Ya kan? Nah, nah, itilaf ini kan kita mengambil. Nah, saya kan mengambilnya yang bagian bawah diambil ini masih hajarnya bahasa fajar kazib gitu loh, Ustaz. Bukan sodik. Jadi memundurkannya. Nah, bolehkah setelah mereka lakukan itu saya masih tetap beristighfar, Ustaz? boleh, tetap boleh. Nah, bahkan sebelum itu Artinya juga boleh ya. ya, Masih masuk ke arti dalam waktu sahur. arti saharnya itu masih di sana ya Ustadz. Artinya Masih. 15-20 menit masuknya ke sana gitu loh Ustadz ya. Begitu ya Benar Ustadz Bu, memahami. masih. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair barakallahu fiik. Amin. Ya. Baik. Lain, apakah ada pertanyaan? Ya, dari kita. Kalau tidak ada, kita baik. Ini itu yang dapat kita sampaikan ya. Apa ada yang ingin menyampaikan? Tidak ada jaringan ini ya, yang jaringannya jelek sehingga tidak sampai suaranya. Kalau Anda lihat ini ada Ibu Yanda ini saya untuk menyampaikan tapi mungkin tidak terdengar suaranya. Suaranya memang kurang jernih Ustadz. Hmm. Baik, kenapa nanti bisa di-scan atau bisa ditanyakan di tanyakan nanti insya Allah. Mungkin itu yang dapat kita bahas terkait pada pertemuan ini. Dan jasa saya semuanya kemudian kita yang hadir dan semoga ini berusaha kita yang lalu kita bahwa yang bisa kita tutup majelis kita dengan seperti majelis subhanallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu Amin wa fiikum. iyyakum.